yunada li jama'atin masyru'atin, ya, disunahkan untuk memanggil salat berjamaah yang dianjurkan berjamaah fin naflin ka'idin, yaitu salat sunnah seperti salat id, wa tarawih seperti salat tarawih, wal witri afrad anha, witir yang dipisahkan dengan tarawih, bi Ramadan pada bulan Ramadan. Ada witir yang dipisahkan. Sekarang di Makkah itu dipisahkan. Habis tarawih istirahat. Nanti tengah malam sambung lagi tahajud. Setelah tahajud baru witir. Jadi kalau tarawih dipisahkan dengan witir, maka disunahkan panggilannya masing-masing. Panggilan yang mana nih? Nah, ya. Termasuk wa kusufin, salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Panggilannya as-salatu jami'ah. Nah, itu panggilannya. Ini dianjurkan panggilan ini untuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Fathul Mu'in. Selanjutnya pengarang menyatakan wa yuqimu likulli minha, maka disunahkan juga iqamah setiap selesai salat. Setiap akan melaksanakan salat fardu. Nah, kemarin pembahasan mengenai azan. Nah, azan didampingkan dengan iqamah. Disunahkan azan dan juga disunahkan iqamah. Azan i'lan, panggilan. Yang jauh datang ke masjid. Adapun iqamah itu untuk mendirikan salat orang yang sudah ada di dalam masjid. Makanya kalau untuk azan pakai suara keluar, dalam dan luar, yang jauh dipanggil. Tapi kalau untuk iqamah cukup pakai suara dalam saja, karena orang sudah ada di masjid. Jadi iqamah itu akan melaksanakan salat, bukan lagi memanggil untuk datang ke masjid. Nah, untuk iqamah ini jelas ittiba, ya, mengikuti daripada Nabi SAW. Nah, kemarin sudah kita sebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam jam'u baina maghrib wal isya' bil Muzdalifah bil adhani wa iqamatain. Adanya Nabi SAW menjamak di antara maghrib dengan isya di Muzdalifah waktu melaksanakan ibadah haji dengan satu azan, dua kali iqamah. Salat apa ni? Jamak, ya. Kalau menjamak Nabi azan diringkas sekali, tapi untuk iqamah tetap masing-masing salat iqamah. Ya. Berarti kesunahan iqamah itu tiap-tiap salat, walaupun salatnya salat jamak. Ini hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir, dan dikiaskan dengan yang lainnya. Wa yusannu iqamatun li untha sirran wa khuntha, disunnahkan iqamah untuk perempuan. Nah, kalau ada pertanyaan, perempuan sunnahkah azan atau iqamah? Jawabnya cuma satu. Perempuan hanya disunahkan iqamah saja, tidak disunahkan azan. Nah, kenapa demikian? Nah, ini perempuan ini disuruh dia azan pertama untuk dirinya, yang kedua untuk sesama perempuan. Nah, jadi tidak untuk laki-laki dan tidak untuk banci. Tahu banci ini?
50% laki-laki, 50% perempuan. Jadi khunsah itu dalam bahasa Arab itu kemaluannya dua. Mohon maaf nih ya, kemaluannya betul-betul ada dua. Lain dengan banci yang ada sekarang nih. Itu banci polesan, laki-laki dipoles jadi perempuan. Jadi bahasa khunsah ni betul-betul kemaluannya dua. Itu yang kadang mengejutkan tu. Sampai bagi waris pun bingung. Bingung bagi waris ni, Pak. Yang mana ni? Laki-laki ke? Tapi kalau banci yang sekarang, hitungan warisannya laki-laki itu. Tapi yang dua kemaluan tu lihat kondisinya. Sampai begitu ulama bahas tu. Kalau bapaknya meninggal, ni khunsa ni dapat bagian perempuan atau laki-laki. Solusinya gampang, suruh kencing dia. Kemaluan mana yang berfungsi, itulah berarti kondisi dia. Mungkin bapak ibu bingung tu. Ini dibahas dalam kitab tu. Ya, dikatakan kondisi muskil yang rumit dalam masalah fikih, itulah dia khunsa tu. Ya, khunsa itu. Ada yang berubah sekian tahun laki-laki berubah jadi perempuan. Perempuan terus terakhir. Ada yang perempuan berubah laki-laki, laki-laki terakhir dia. Jadi tergantung kondisi kemaluannya mana yang berfungsi. Nah, jadi asalnya bagaimana perempuan ni? La yusannu lahal adzan mutlaqan. Dia tidak disunnahkan azan secara mutlak untuk perempuan. Perbedaannya apa? Perbedaan azan dengan iqamah itu, sesungguhnya iqamah itu adalah untuk memanggil orang yang sudah ada di dalam masjid. Makanya sunnah perempuan itu pun komunitasnya sama-sama perempuan. Tak bolehlah dia lelaki yang lain. Berbeda dengan azan. Azan tu i'lan sampai keluar. Kalau perempuan sudah mengumandangkan suaranya sampai keluar, laki-laki semuanya menyimak, itu dikatakan timbul fitnah. Ya, timbul fitnah. Jadi bacanya sir wal khunsa. Khunsa juga begitu. Ya, kalau banci ini bolehkah dia azan? Boleh. Tapi tidak untuk laki-laki. Sesama banci atau perempuan masih boleh. Ini aturannya ya. Laki-laki azan untuk laki-laki maupun perempuan. Kalau banci azan, dia hanya boleh untuk sesama banci atau perempuan, laki-laki tak boleh. Tapi kalau perempuan yang azan, yang iqamah, maka yang mendengar sesama perempuan. Banci pun tak boleh. Ya, sampai begitu aturannya. Fa in adzana lin nisa, maka dia azan untuk sesama perempuan bagaimana? Perempuan azan tapi sesama perempuan, bolehkah? Ingat ya, tidak tidak, hukum asalnya tidak sunnah. Pertanyaannya, bolehkah mereka azan sesama perempuan? Ini jawabannya. Dia bilang lam yukrahu. Ya, kalau dia mengumandangkan azan sesama perempuan tidak pakai pengeras suara, dikatakan lam yukrahu, tidaklah makruh. Tapi jatuh ke sebagai azan, ulama berpendapat wa kana zikrullahi ta'ala, maka hukumnya menjadi zikir bukan azan. Jadi kalau perempuan dipaksakan azan sesama perempuan tidak pakai pengeras suara, jatuhnya hanya zikir bukan azan. Apa bedanya pahala azan dengan zikir? Beda jauh. Ya, Nabi bilang dua keadaan. Kalau kalian tahu pahalanya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Kalau disuruh merangkak, pasti kalian akan merangkak untuk mendapatkannya. Apa tu? Saf depan sama muadzin mengumandangkan azan. Berarti pahala azan tu besar. Kerana ulama berpendapat selisih antara muadzin dengan imam. Besar pahala imam tu, sampai selisihnya tipis dengan muadzin tu. Tapi kalau tadi perempuan tak disunahkan, dipaksakan azan sesama komunitas perempuan, tidak pakai pengeras suara, jatuhnya jadi zikir saja, pahala zikir. Ya, tidak lebih daripada itu. Au jahran haruma, apabila dijaharkannya azan itu sampai kedengaran yang lain, maka hukum menjadi
haram. Tu. Ya, selesai sudah ni ya. Kita sekarang masuk mengenai panggilan salat berjamaah. Salat-salat sunnah yang dianjurkan berjamaah. Selanjutnya yunada li jama'atin masyru'atin, ya, disunnahkan untuk memanggil salat berjamaah yang dianjurkan berjamaah fin naflin ka'idin, iaitu salat sunnah seperti salat Id, wa tarawih seperti salat tarawih, wal witri afrad anha, witir yang dipisahkan dengan tarawih, bi Ramadan pada bulan Ramadan. Ada witir yang dipisahkan. Sekarang di Makkah itu dipisahkan. Habis tarawih istirahat. Nanti tengah malam sambung lagi tahajud. Setelah tahajud baru witir. Jadi kalau tarawih dipisahkan dengan witir, maka disunahkan panggilannya masing-masing. Panggilan yang mana ni? Nah, ya. Termasuk wa kusufin, salat gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Panggilannya as-salatu jami'ah. Itu panggilannya. Ini dianjurkan panggilan ini untuk salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir Ramadan yang dipisahkan dengan tarawih. Kau disatukan langsung saja, sudah sekali cukup pada awalnya. Nah, kemudian salat gerhana. Contohnya salat Id. As-salatu jami'ah, boleh. As-salata jami'ah, boleh. As-salata dengan nasab ighra atau rafa, as-salatu artinya mubtada, boleh. Boleh dengan as-salata jami'ah, boleh juga as-salatu jami'ah. Ya. Jami'atan boleh, jami'atun pun boleh, tapi biasanya kan dimatikan, ya, dijazamkan, disukunkan. As-salatu jami'atun, pernah tak gitu? Kan dijazamkan, disukunkan. As-salatu jami'ah atau as-salata jami'ah, dua-duanya boleh. Boleh dengan nasab fathah, boleh juga dengan rafa'. Jami'atun, jami'atan. Kalau jami'atan dengan nasab hal, keadaan. Kalau jami'atun artinya khabar. Orang kadang tak puas padahal sudah cukup as-salatu jami'ah, selesai sudah. Tapi karena salat Idul Fitri dimasukkan, ditakyinkan as-salatu li Idul Fitri jami'atan rahimakumullah, boleh, tak masalah. Disebutkan nama salatnya boleh. As-salatu tarawih jami'at rahimakumullah, boleh. Padahal as-salatu jami'ah udah boleh dah. Cukup dah tu dah. Tapi orang tak puas disebut tarawihnya, boleh. Witir? Gimana witir? Kalau witir disambung dengan Ramadan, cukup panggilan tarawih sudah mewakilinya. Tapi orang tak puas, witir pun dipanggil juga. As-salatu witri jami'at rahimakumullah, boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu yang tak salat. Jadi ini masalahnya variasi dalam kitab tu, ada yang disunnahkan, ada yang diperbolehkan. Nah, jadi kalau saya panggil begitu, kira-kira jawabnya apa? Maka di sini dikatakan ni kan, mana tadi tu? Sami'na wa ta'ala. Mana tadi itu? Dia bilang la yabu'unu bila haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak jauh juga jawabannya seperti panggilan azan. Hayya 'alas salah. Itu dia. Jawabnya sama. As-salatu tarawih jami'at rahimakumullah. Jawabnya la haula wala quwwata illa billah juga. Cuma selama ini jawabnya apa? As-salatu la ilaha illallah, boleh, kerana dibuatkan untuk khusus tarawih itu. Jawaban-jawabannya. Setelah itu kan 2 rakaat salawat sampai disebut Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali pun ada. Itu variasi dibuat oleh para ulama untuk beri support, semangat. Bid'ah ke? Bid'ah juga tu kan? Kan ulama yang buat. Jadi saya pernah jadi mengimami tarawih suatu masjid,
ditegur, Pak Ustaz, salawat-salawat tu bid'ah tu, kata dia. Betul lah bid'ah, zaman Nabi mana pakai salawat, itu ulama yang buat. Apa kita pakai, Pak Ustaz? Jangankan salawatnya, tarawih itu bid'ah berjamaah, saya bilang. Itu Umar yang buat, saya bilang. Jadi jangan mudah kita menuduh bid'ah itu seolah-olah semuanya keliru. Enggak, ya, enggak masalah. Salawat tu kapan pun boleh, divariasikan dengan ibadah, memberi semangat, nambah-nambah pahala, boleh, ya. Nah, jadi jawabnya apa tadi? La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa yujzi'u as-salah, as-salah boleh. Memadai juga panggilannya as-salah, boleh. As-salah, as-salah. Dah faham tu. Berarti panggilan salat sunnah berjamaah. Tarawih gitu boleh. Idul Fitri begitu sudah cukup. Cuma orang tak mau buat macam ini. Ya kan? Orang ni kalau tak pernah dengar tu bingung dia. Aliran mana ni kata. Padahal sah-sah saja. Atau halummu ila salah, mari kita salat, hadiri salat. Itu dia. Halummu ila salah, boleh. Ini kan pengganti azan ni, ya, khusus salat sunnah disunnahkan berjamaah sebagai pengganti azan. Nah, salat berjamaah jangan lagi panggil ini, udah ada azan dengan iqamah dah. Imam dianjurkan cuma meluruskan saf. Kalau sudah azan salat qabliyah kemudian iqamah bentuk saf, imam cuma mengingatkan, ya, sawu sufufakum, istawu sufufakum, luruskan saf, itu saja tugas imam. Jangan lagi imam mengucapkan as-salatu jami'ah rahimakumullah, tak perlu. Ini panggilan salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, itu pisahkan, ya, pisahkan itu. Jadi imam kalau sudah siap cuma bilang sawu sufufakum fa inna tasfiyatus sufut min tamamis salatu min iqamatis salah, dua-duanya boleh. Wa yukrahu hayya 'ala salah, makruh hukumnya tak bagus dipakai kalau pakai kalimat hayya 'ala salah, itu azan. Ini id dipakainya. Hayya 'ala salah tak perlu. Jangan dicampurkan. Ini panggilan azan untuk salat fardu. Ya, pisahkan itu. Walaupun maknanya sama, ayo salat, sama tu. Mari kita salat. Wa yanbaghi nadbuhu inda dukhulil waqti wa inda salat. Seyogyanya disunahkan ketika masuk waktu dan ketika salat. Kenapa? Liyakuna naiban anil adzan wal iqamah. Karena dia sebagai pengganti adzan dan iqamah. Diucapkan dua kali. Pertama panggilan, ya. Pertama panggilan untuk tibanya waktu salat Id. Ya. As-salatu Idul Fitri jami'at rahimakumullah. Oh, semua dari luar masuk semua ni. Ayo betul sab semuanya. Nah, begitu akan mendirikan salat, as-salatu jami'ah. Boleh. Karena akan mendirikan salat yang kedua sebagai pengganti iqamah. Jawabnya apa? La haula wala quwwata. Itu boleh, tak masalah. Dua kali lakukan. Panggil bentuk sab, kemudian akan mendirikan salat. Itu sebagai pengganti azan dan iqamah. Terakhir, wa kharaja biqauli, maka keluarlah dari perkataanku, li jama'atin, salat sunnah berjamaah, ma la yusannu fihi jamaah, yakni salat sunnah yang tak disunnahkan berjamaah. Ayo, sekarang salat sunnah yang tak disunnahkan berjamaah, bagaimana hukumnya? Tak disunnahkan panggilan ini. Wa ma fu'ila furada, ya, yaitu apa yang dilakukan sendirian. Contohnya apa? Duha berjamaah ke sendiri? Sendiri. Janganlah panggil salat itu jamiah. Jadi untuk salat sendiri tak perlu. Ya. Wa binaflin manzurah, demikian juga salat sunnah nazar. Ada salat sunnah nazar, tak perlu pakai as-salatu jamiah walaupun ngerjakannya 4-5 orang. Ya. Apalagi wassalatu janazah, salat jenazah juga begitu, tak perlu panggilan ini. Namun dibahas ulama, biasanya salat jenazah ni orang takziah ramai tak? Itu kadang diperlukan. Orang banyak di bawah di sana. Nah, kita akan mendirikan salat jenazah di rumah atau di masjid.
Nah, kerana orang ramai, ada yang tidak tahu kapan dimulai salat jenazah, ada yang belum siap berwuduk, itu boleh diumumkan. Tapi pakai bahasa Indonesia pun boleh, tak masalah. Ayo Bapak Ibu yang mau ikut salat jenazah, yang tidak ada wuduk silakan wuduk, akan dilaksanakan segera salat jenazah. Boleh. Halummu ila salah, ayo kita salat. Halummu ila salatil jenazah, ayo kita salat jenazah. Pakai bahasa Arab. Kau tak faham? Pakai terjemahan. Ayo mari kita salat jenazah, siapkan wuduk dan sebagainya. Udah orang bergegas, boleh diumumkan kalau diperlukan. Biasa salat jenazah itu diperlukan kan orang ramai takziah. Ya, mohon maaf nih. Orang datang itu kadang duduk ngomong, apa dibuat? Ada jenazah cuma ngomong-ngomong, tiba waktu salat merokok di luar. Ya. Nah, padahal dianjurkan kita takziah tu sudah dapat pahala, tambah lagi salat jenazah, tambah lagi ngantar ke kuburan. Kata Nabi, salat jenazah 1 qirat, ngantar ke kuburan 1 qirat lagi, berarti 2 qirat. Berapa 1 qirat ya Rasulullah? Sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan yang jamaah pergi umrah naik di bukit tu, yang ramai-ramai itu anaknya, anak Gunung Uhud tu. Gunung Uhud tu melingkar keliling Pak, hampir 4 kilo tu. Itu yang kita naik itu sahabat waktu perang Uhud naik di bukit kecil tu. Gunung Uhud tu yang melingkar tu Pak, hampir 4 kilo panjang itu. Segitulah pahala orang yang salat jenazah. Kalau plus takziah di rumah, ngantar ke kuburan 2 qirat, 2 kali itu dapat. Begitu dia. Ya, wallahu alam. Selesai sudah ni ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nanti masuk syarat azan dan iqamah. Apa syarat-syaratnya? Dianggap sudah sah azan dan iqamah itu. InsyaAllah nanti pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang belum jelas. Berdiri untuk masalah salat iqamah pula. Waktu buat iqamah itu memandangkan berdirilah. Ya. Apalagi masjidnya luas macam ini. Jangan tunggu selesai iqamah baru berdiri. Waktu iqamah itulah dah berdiri semuanya sampai membentuk saf, isi ke depan sudah. Dan jamaah jangan salat depan pintu. Jangan udah ada iqamah salat depan pintu gitu. Orang di luar tidak bisa masuk. Jangan meletakkan diri menyusahkan orang. Ya, meletakkan diri di tempat yang dilarang. Nanti orang lewat ditahan pula bininya. Kau salah depan pintu. Ini kan menyusahkan orang nanti. Cari tempat yang aman. Pintu berapat bebas orang keluar masuk. Rapatkan ke depan. Kemudian bagi yang sedang salat sunnah, bagaimana nih kalau iqamah dikumandangkan? Lihat keadaan. Kalau sudah rakaat yang kedua, apalagi sudah akhir, dipercepat, selesaikan. Tapi kalau baru mulai, batalkan. Jangan teruskan. Baru takbir, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Baru selesai Fatihah, mau rukuk, iqamah. Udah, kalau diteruskan ketinggalan jauh nanti takbiratul ihram itu. Ingat berjamaah itu, yang mahalnya itu takbiratul ihram. Begitu imam takbir Allahu Akbar, langsung takbir dan Allah. Itu yang mahal tuh. Ya. Nah, kalau kita salat sunnah baru mulai, batalkan. Lumurkan? Tidak. Nanti setelah salat fardu, kita ulangi lagi tuh. Kita ulangi lagi salat tadi. Salat qabliyah yang belum kita selesaikan. Ulang dari awal tapi jangan nyambung. Ini bukan tawaf nyambung. Jadi tetap terus sunnahnya dapat. Sama dengan jamaah dapat dalam masjid. Sedang berjalan iqamah. Ingin salat qabliyah subuh tadi ini tak sempat, boleh dilaksanakan setelah salat subuh. Belum mulai pengajian tadi kan ada qasidah dan sebagainya. Cepat-cepat salat qabliyah tadi yang ketinggalan masih disunnahkan, jangan dibiarkan sampai terbit matahari, rumput di kawah. Jangan khawatir, tetap qabliyah itu masih disunnahkan walaupun tak sempat dilakukan kerana di masjid langsung iqamah, ikut berjamaah dulu.
Setelah itu baru kita sesanakan qabliyah yang luput tadi itu tetap disunahkan. Ya, sekali itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau perempuan baca qasidah? Ya kan? Bagaimana kalau perempuan membaca qasidah? Di sini khilaf ini pembahasannya mengenai suara perempuan timbul fitnah atau tidak, itu saja masalahnya. Ya kan? Kalau orang menikmati suara perempuan itu, ya, bukan karena iman bertambah tapi ada syahwat, nah itu dikatakan fitnah. Ya. Kalau yang dilantunkannya kalimat-kalimat memuji Allah sehingga tidak menimbulkan fitnah, la ba'sa, tak mengapa. Kenapa azan tak boleh? Nah, kalau azan itu beda dengan qasidah. Coba perempuan azan, yang mendengar siapa? Semuanya, dan orang fokus kepada pendengaran itu. Apalagi dipakai tawa dan sebagainya. Tapi kalau qasidah biasa itu bacaannya berjamaah. Kalau berjamaah itu tidak menimbulkan fitnah. Namun saya tetap yang terbaik kalau dapat laki-laki lah yang baca qasidah. Qori'nya pun berapa? Laki-laki, itu yang terbaik, lebih selamat. Nah, maka untung kan selamat pun. Ya, selamat. Lebih selamat kan begitu. Maka saya lebih senang yang baca qasidah itu laki-laki. Kemudian kalau ada acara apapun yang membaca Al-Quran laki-laki, itu lebih selamat untuk saya. Itu yang terbaik. Nah, untuk suara perempuan ini khilaf masalah fitnah tadi. Fitnah atau tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana menggantikan imam yang meninggal waktu sujud? Gimana nih? Harus ada salah satu yang membatalkannya, menggeserkan tadi itu. Satu boleh batal, jangan semuanya batal. Lalu yang menggantikan imam, kalau mayat masih berada di mihrab, tak berubah, makmum di belakang itu yang ambil alih walaupun posisinya masih di belakang bersama dengan makmum yang lain. Yang penting masih sejajar, langsung ambil komando di belakang. Satu orang batalkan, boleh misalkan mayat tadi memang dia meninggal. Tapi kan belum pasti kan meninggal kan, pingsan kan, mana tahu kan. Nah, jadi satu boleh batalkan. Boleh batalkan. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar pernah dibunuh. Itu satu sahabat itu membatalkan salat mengambil Umar. Itu kerumunan darah. Tapi yang lain tak boleh batal. Tetap jalan, maka salat itu tak boleh batal. Saya lihat itu yang di video kemarin kan. Imam tu maju salah. Imam tu maju tak menghadap kiblat, langsung menyamping berjalan. Melencong celana. Kan dia di sini, makmum. Mihrab di sana, langsung berjalan begitu. Sebenarnya maju ke depan, baru geser ke kanan. Nah, yang lain menguruskan tadi yang pingsan tadi. Akhirnya meninggal orang tu kan. Cari imam tu maju salah. Imam jangan maju dulu, tetap ambil komando, disapnya boleh walaupun sejajar. Yang penting makmum tadi tidak lebih belakang daripada makmum yang lain. Begitu imam yang pingsan tadi disingkirkan, makmum di belakang nanti rakaat berikutnya boleh maju ke depan, melangkah berhenti sehingga kembali mengambil posisi imam. Kalau saya lihat video kemarin itu imamnya batal. Batalnya gimana? Nah, jadi ada yang bangun melihatnya diambil di bawah sini. Saya imam menggantikan imam, cuma posisi makmum ini tidak persis di belakang imam, dah agak menyamping ini. Seharusnya saya maju ini dulu. Ini, baru ya. Yang penting ini posisi jangan berbalik dari kiblat. Imam kemarin itu saya lihat di video itu ini, begitu orang nyingkiran mayatnya langsung dia. Ini kiblat nih. Itu batal imam itu. Ya. Berarti yang lain ikut imam? Batal juga, imam sudah batal. Nah, itu masalahnya. Apakah
Lalu ada seorang imam umpamanya sangat berlebihan lah, kedengaran cuma apa yang dibacakannya itu. Ini bagaimana Ustaz? Nah itu imam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzuka min syaitan. Silakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh panjang bacaannya. Hari imam was-was namanya. Jadi orang kemudian takbir di alaman. Imam kalau memberitahu sawu semukakum teruskan, udah terus dia pun menghadapi kiblat, udah niat takbir Allahu Akbar, selesai ya, selesai sudah. Nah dia kalau panjang bacaan terang bingung, coba lihat orang salah, udah langsung begitu sawu semukakum lurus, dia pun menghadap kiblat Allahu Akbar. Kalau ucapkan usali, ucapkan tidak masalah. Usali Allahu Akbar, dah selesai. Ya. Ya sekali lagi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.